barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Bersyukur kembali kita kepada Allah karena nikmat Allah kembali kita dapatkan pada kesempatan yang mulia ini di salah satu dari rumahnya yang senantiasa takmir dengan majelis-majelis ilmu. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya dengan harapan nikmat yang sudah didapatkan senantiasa Allah tambahkan. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan semakin kita cintai, semakin kita ta'zim. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita istiqamah di atas jalannya sampai husnul khatimah. Ma'asyarul kiram, masih bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah melalui kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Aman. Kita sampai pada alinea ke-86 atau berhenti di sini kawan? 86, yaitu perkataan Malik ibn Dinar
salah seorang ulama di masa tabi'in yang terkenal dengan kezuhudannya dan ibadahnya. Qala inni wajadtu fi ba'dil hikmah, saya temukan dalam sebagian kata-kata hikmah, la khaira laka an ta'lama ma lam ta'lam wa lam ta'mal bima qad alimta. Tidak ada kebaikannya engkau mengetahui apa yang belum engkau ketahui sebelum engkau mengamalkan apa yang sudah engkau ketahui. Tidak ada baiknya mengamalkan, tidak ada baiknya mengenal apa yang belum diketahui padahal yang sudah diketahui belum diamalkan. Fa inna masalah dzalik, karena perumpamaan yang demikian itu, masalu rajulin ihtataba hataban, seperti seseorang yang mengumpulkan kayu bakar, fahazama huzmatan, lalu dia ikat dalam satu ikatan, zahaba yahmiluha, lalu dia pikul, artinya dia bawa, fa'ajaza anha, ya, tidak bisa dia pikul saking beratnya. Saking beratnya tidak bisa dipikul, fadamma ilaiha ukhra, bukan justru dikurangi tapi ditambah lagi. Yang lari taqabi' juga tak bisa diangkat, lalu ditambah lagi dengan yang lain. Nah, itulah ibaratnya. Ini bukan melarang kita untuk menambah ilmu, tidak. Tapi maksudnya adalah mendorong kita untuk memakainya. Jadi kayu bakar itu dionggok saja, tidak ada yang masak. Ya, baru ada yang masak kalau dibakar. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini kata-kata hikmah. Tidak ada gunanya, tidak ada baiknya kamu mempelajari yang belum kamu ketahui, padahal yang sudah diketahui tidak diamalkan. Artinya jangan sibuk dengan mencari ilmu tanpa mempedulikan amal. Jadi seumpama orang yang mengumpulkan kayu, diikat, lalu dicoba mengangkat tak bisa, tambah, bukan dikurangi. Subhanallah. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Ahmad ibn Abi Ja'far Al-Qati'i, telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Abi Ja'far Al-Qati'i Al-Baghdadi, qala akhbarana Ishaq ibn Sa'ad ibn Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi. Qala, dia berkata, haddatsana jaddi, telah menyampaikan kepada kami datukku yaitu Hasan ibn Sufyan An-Nasawi, yaitu penulis kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh yang terkenal itu. Qala haddatsana Harmalah ibn Yahya, telah menyampaikan kepada kami Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, salah satu murid terkenal Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Beliau yang mengatakan ungkapan yang terkenal, Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Imam Asy-Syafi'i kami cintai, tetapi kebenaran lebih kami cintai. Ini diucapkan oleh Harmalah, tidak langsung kena rekes dia dulu. Nah, kalau sekarang sebut situ kena rekes gitu. Memangnya kamu hebat dari saya? Tidak. Ini perkataan murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang disanjung oleh Imam Syafi'i sendiri. Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Syafi'i kita cintai memang, tapi kebenaran lebih kami cintai. Artinya ruh tidak taklid kepada Imam Asy-Syafi'i itu yang dikembangkan oleh Syafi'i kepada murid-muridnya rahimallahul jami'. Oleh sebab itu mengherankan kalau kita harus taklid buta kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, atau dipaksa taklid pada Imam Syafi'i dengan alasan mereka mujtahid, kita tidak mujtahid. Tidak, Imam Syafi'i mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan taklid kepadaku. Cintai boleh, tapi tidak boleh taklid. Allah musta'an. Untuk Harmalah ibn Yahya tidak hidup di masa kita. Kalau sampai hidup masa kita lah akan rekes pula. Harmalah ibn Yahya ini sok-sok pandai. Allah musta'an. Qala akhbarana Ibnu Wahab,
telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, yaitu Abdullah ibn Wahab Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Misri, salah satu dari murid terkenal Imam Malik. Jadi murid Syafi'i meriwayatkan dari muridnya Imam Malik. Riwayat Yahya ibn Yahya Al-Laythi Al-Andalusi yang banyak diriwayatkan orang sampai sekarang itu adalah ya riwayat Yahya ibn Yahya Al-Laythi Al-Andalusi. Mungkin Allah ingin membalas pengorbanannya. Beliau itu Yahya bin Yahya ini dari Andalus datang ke Madinah sengaja belajar ke Imam Malik. Dia tinggalkan istrinya dalam keadaan mengandung. Tidak pulang-pulang sampai anak yang dikandung itu yang menjemputnya ke Madinah. Nah, coba bayangkan. Ya, tidak pulang-pulang sampai Ubaidullah sendiri yang mencari ayahnya ke Madinah. Ketemu ayah yang Madinah sedang belajar, Imam Malik ikut pula dia belajar. Ya, soal pulang ya belajar dulu katanya. Akhirnya dia termasuk rawiyatu abi. Dia yang periwayat kitab Al-Muwatta dari abinya, dari Imam Malik. Jadi mungkin balasan keikhlasan mereka menuntut ilmu dan pengorbanan yang begitu berat dan jauh, maka kitabnya paling banyak menyebar. Paling banyak menyebar. Walaupun riwayat Abdullah bin Wahab adalah yang paling kuat dari Imam Malik. Karena apa? Abdullah bin Wahab di samping keahliannya di hadis, juga beliau salah satu dari faqih minal fuqaha, adalah seorang faqih yang ahli fikih dan hadis di Mesir. Qala haddatsana Sufyan, telah menyampaikan kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki Imamul Hijaz wa faqihuha, salah satu dari ulama yang menjadi rujukan fatwa pada zamannya, tapi tidak ada mazhabnya yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Qala kana 'alibun wa 'abidun di Bani Israil. Ibnu Uyainah menyebutkan riwayat dari Israiliyat yang beliau ketahui. Ada dua orang, satunya alim, satu orangnya ulama, wa 'abidun, satu orangnya abid, ahli ibadah. Yaitu satu mencari bahannya, satu yang ngamalkannya. Ya, satu yang beribadah, satu yang cari ilmu untuk beribadah itu. Di kalangan Bani Israil. Faqala al-alimu lil-abid, yang alim tadi berkata kepada ahli ibadah itu, ma yamna'uka an ta'tiyani wa ta'khudha minni, apa yang membuat kamu tidak mau datang belajar kepada aku? Kamu seorang ahli ibadah, iya saya seorang ahli ilmu, datanglah ke sini untuk menambah ilmu. Wa anta taran nas ya'tuni, kamu lihat sendiri banyak orang yang belajar kepadaku, banyak orang yang datang belajar kepadanya. Berarti rihlah mencari ilmu dari dulu sudah ada. Tuan-tuan masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh seorang oleh seorang umat Bani Israil atau salah seorang sahabatnya, dia tanyakan kepada Nabi Musa, hal ta'lam ahadan a'lama minkal yaum? Kamu tahu tidak Nabi Musa, ada orang yang lebih alim daripadamu hari ini? Ya, Nabi Musa menjawab dengan kenyataan itu, la a'lam ahadan a'lama minni. Subhanallah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin uji Nabi Musa. Ada Musa, ada seorang hambaku yang akan kutemukan di pertemuan dua laut, dan nanti tandanya ikan yang kalian bawa kembali bisa masuk ke dalam laut dan berenang. Nah, akhirnya Nabi Musa alaihissalam berjalan. Lama sekali dia berjalan.
lama berjalan dalam mencari ilmu tadi. Karena ternyata ada yang Allah berikan kepadanya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, sebagai pembelajaran juga bagi Musa, dan tentu lebih-lebih lagi bagi kita yang tidak mendapat wahyu dari Allah tabaraka taala. Dia menjawab, la alam, saya tidak tahu, ada yang lebih alim. Lalu Allah tunjukkan ada Musa, ada yang lebih berilmu. Walaupun kelebihan itu tidak menjadikan Khadir lebih mulia dari Musa alaihissalam. Tidak berarti bahwa Khadir lebih mulia dari Musa. Musa lebih mulia daripada Khadir alaihissalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kenapa kamu tidak tahu? Orang banyak datang kepada aku menuntut ilmu. Artinya dia ingin memotivasi saudaranya ahli ibadah itu semakin bertambah ilmu. Karena semakin bertambah ilmu, semakin bermutu amalan. Dia tidak salah, betul itu. Naam. Faqala al-abid, ahli ibadah ini menjawab, ta'allamtu syai'an, saya dah pernah belajar ilmu, sedikit ilmu. Fa ana a'malu bihi, itu yang saya amalkan sekarang. Ilmu yang saya pelajari itu yang saya amalkan. Fa idza faniya ataituk, lah kalau dah habis nanti saya baru datang. Jadi kalau dah habis ilmu yang saya pelajari itu saya amalkan, baru saya datang. Berarti dia belum menghabiskan semua ilmu yang dia pelajari. Ya, contoh kita hari ini, berapa banyak ilmu yang kita ketahui belum bisa kita amalkan. Apa contohnya? Kok senyum tuh? Antum kalau minta contoh selalu ke situ aja arahnya. Kalau beginilah kalau laki-laki ditanya, pasti poligami ceritanya. Banyak yang lain lagi. Haji kan belum kan? Sudah atau belum? Udah tahu ilmunya kan? Nah, itu mau contohnya. Tapi kok ke poligami, pergi haji lah dulu. Rukun lah dulu. Zakat sudah belum? Belum juga berzakat. Masih jadi mustahik. Jadi kaum muslimin muslimat, banyak ilmu yang sekarang kita sudah ketahui tapi belum bisa kita laksanakan. Jadi beralasan, saya dah belajar dulu. Saya belajar Darun dulu misalnya. Mungkin Darun belajar dulu. Saya dah belajar dulu, banyak ilmu yang masih yang sudah saya belum saya amalkan. Besok kalau dah habis baru saya tambah lagi. Alasannya betul juga ya. Iya, dari secara logis. Nah, secara logis. Walaupun sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, ini kita bicara dalam konteks mengamalkan ilmu. Ya, jangan pula nanti setelah ini tonton tidak datang lagi belajar nanti. Saya habiskan dulu ustaznya. Enggak, bukan itu konteksnya. Konteksnya ilmu itu semakin ditambah dia semakin mengokohkan. Tapi ini maksudnya begitu mereka telitinya dalam mengamalkan ilmu. Jadi kalau dah habis ilmu baru saya tambah lagi. Sebab bebannya berat katanya. Bebannya berat. Bukan berarti menyuruh kita berhenti kuliah. Saya terus terang saya bilang, kalau ada yang kuliahkan saya gratis lagi, saya kuliah sekarang. Kalau perlu di Madinah lagi. Tapi saya masuk Madinah, gratis saya nak masuk S1 lagi. Minta ambil jurusan lain nanti kan, biar lengkap jurusannya. Kalau perlu kuliah di seluruh fakultas. Selesai fakultas 1 masuk fakultas yang kedua. Tapi gratis ya. Ini gratis. Kalau bayar, tidak terbayar terus ya. Ada kalau saya ketemu Pak Rektor waktu itu, ada program namanya beasiswa berbayar. Nah, kok beasiswa berbayar? Artinya ada sponsor. Ada orang kaya yang mau bekerja sama lalu mengutus mahasiswa, tapi terus ada MOU-nya dulu. Nanti mahasiswa ini dapat beasiswa seperti yang lain. Fasilitas seperti mahasiswa yang lain, tapi bukan kampus yang bayarkan, tetapi ya sponsor tadi bisa pemerintah. Ini sebenarnya banyak dulu permintaan dari pemerintah negara lain, misalnya Malaysia sering minta itu, tolong tambah kuota kami dan tambahan itu kami yang bayar. Malaysia dulu sering minta. Indonesia saya tidak tahu. Ya sepertinya nggak ada. Nambah kuota banyak, permintaan nambah kuota haji tambah, kuota mahasiswa tambah, cuman bayar belum tahu saya. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Kalau Malaysia dulu sering minta, Brunei sering minta.
untuk ditambah kuota, dan tambahan itu pemerintahnya yang bayar. Dulu Arab Saudi tidak mau bang, tidak mau gitu. Pokoknya kami harus bayar penuh. Tidak boleh ada yang lain ikut. Sekarang ada dibuka kesempatan itu. Mana tahu ada, nanti kita hubungkan ke sana. Ya, MOU-nya dibuat. Cuman tidak mahal dong, hanya 35.000 sesemester. Hanya murah kan? 35.000 satu semester. Berapa tuh sih? 2 piring sate. 2 piring sate. Nah, bukan rupiah. Rial. Kalau rial 4.000 berarti sekitar 130 juta. Satu tahun, bukan semester, 1 tahun. Berarti kalau 4 tahun selesai kuliah, kali aja lah lebih kurang 4 kali, ya 500 juta. Kan murah kan? Kan masih murah itu. Jangan dihitung jutanya, hitung ribunya. Hitung ribunya, 35 kali 4. Berarti 140.000. 140.000 ya enggak, sepatu enggak dapat itu kan. Nah, murah itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi saya sudah belajar ilmu sedikit, itu belum habis katanya. Maka saya habiskan dulu, nanti setelah habis saya datang belajar lagi. Begitu mereka telitinya bahwa setiap ilmu itu mesti mereka amalkan. Dulu cerita Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika diminta oleh seseorang untuk berkhutbah tentang fadilat memerdekakan hamba sahaya. 3 bulan dia tidak khutbah-khutbah. Padahal dia khutbah setiap Jumat, dia khatibnya. Karena dia imam dan khatib Jami Al-Basrah. Tapi tidak pernah dia khutbah. Setelah 3 bulan baru ditanya, kok lambat sekali Buya? Ya, dah lama saya minta, kok baru sekarang? Sekarang lah dah kendor pula niat kan? Nah, akhirnya dia bilang, dulu ketika kau minta saya khutbah, saya belum pernah melakukannya. Oleh sebab itu saya berusaha untuk mencari uang dan dapat, lalu saya belikan, lalu saya merdekakan langsung. Sekarang saya baru percaya diri mengkhutbahkannya. Makanya kalau tuan-tuan minta saya berkhutbah tentang beberapa hal, saya tidak pede. Ya seperti yang tadi itu. Saya tidak pede, banyak minta, tolonglah Ustaz katanya. Macam mana saya nak khutbah? Tidak pernah merasakan indahnya. Iya, tapi kalau tuan-tuan bicara tentang masalah sering lambat makan, kurang makan, itu pede saya karena sudah merasakan darun saya. Alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, ansyadani Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Abdullah As-Suri An-Nahwi. Ini salah seorang ulama nahu, seorang ulama lughah, dan juga seorang penyair, dan juga seorang ahli hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Abdullah As-Suri li nafsihi. Artinya dia sendiri yang menggubah syair ini. Kam aghdu ila talabil ilmi mujiddan fi jam'i dzaka hafiyya. Berapa lama dan berapa lama lagi saya pergi menuntut ilmu dalam keadaan bersungguh-sungguh mengumpulkan ilmu itu dengan penuh kegembiraan. Taliban minhu kulla naw'in wa fan, menuntut setiap jenis dan setiap disiplin ilmu. Wa gharibin, bahkan yang ilmu yang gharib sekalipun, yang belum dikenal. Walastu a'malu syai'ah, tapi saya tidak mengamalkan satu pun. Sampai kapan? Sibuk menuntut dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi dan obsesi, tapi tidak mengamalkan sedikit pun. Sampai kapan? Wa idza kana talibul ilmi la ya'malu bil ilmi kana 'abdan syaqiyya. Apabila penuntut ilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia menjadi hamba yang sengsara, hamba yang merugi. Innama tanfa'ul ulumu liman kana biha 'amilan wa kana taqiyya. Ilmu itu hanya bermanfaat berapapun banyaknya atau beberapa pun sedikitnya bagi siapa yang mengamalkannya dan bertakwa dengannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini saya nada dengan perkataan Abdurrahman ibn Al-Qasim
Ibn Muhammad Ibn Abi Bakar As-Siddiq, salah seorang ulama di masa tabi'in, dia mengatakan bahwasanya qalilul ilmi ma'at taqwa katsir wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Ilmu itu yang sedikit tapi takwa mengiringinya, artinya diamalkan, karena takwa mengamalkan perintah, meninggalkan larangan, maka nilainya banyak. Nilainya banyak. Karena ilmu itu ibarat alat, kalau tidak digunakan tidak ada hasilnya. Kita punya, Masya Allah, saya punya bajak traktor, apa namanya, bajak ya, aku cek cabak punya misalnya, tapi traktor tidak, traktor nemu bajak traktor ya, iya, tapi tidak topeknya tidak bisa, tidak pernah digunakan. Ini cabak yang kecil selalu digunakan, mana yang menghasilkan? Cabak tahu cabak sih? Cangkul nah. Cangkul yang kecil itu tapi selalu diayunkan, selalu digunakan, memangku cabak, bukan menyangkul jabatan ya, memangku, mencangkul maksudnya. Nah, ya, itu yang akan menghasilkan. Kalau ditanam padi tumbuh, nanti berbuah dia. Kalau tanam jagung juga demikian, tanam lado, tanam apapun. Traktor tadi, walaupun sebenarnya kalau digunakan, Masya Allah, 5 hari orang pakai cabak, tentu saja yang memiliki alat yang lebih besar, alat yang lebih hebat, itu yang diharapkan lebih cepat mengamalkan. Makanya ini yang mempercepat roda perkembangan umat ini, yaitu ulama-ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan ulama mutakallimin, yaitu ulama yang pandai berbicara tetapi tidak membuktikan dalam amal nyata. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi beliau mengatakan, sampai kapan setiap pagi saya pergi gembira menuntut ilmu dan mengumpulkan, padahal bahkan tidak ada satu disiplin ilmu pun kecuali saya kuasai. Jadi ensiklopedi, di fikih hebat, di bahasa mantap, di hadis hafiz, tetapi tidak dinamalkan. Sampai kapan? Karena sesungguhnya ilmu itu baru diamalkan, baru bermanfaat. Sedangkan penuntut ilmu yang tidak mengamalkan, maka dia akan merugi dan sengsara. Ini juga mendorong kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Semakin banyak, hendaknya semakin banyak pula amalan yang bisa kita lakukan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala akhbarana Abul Faraj Abdul Salam Ibn Abdul Wahab Al-Qurashi bi Asbahan. Telah menceritakan kepada kami Abul Faraj Abdul Salam bin Abdul Wahab Al-Qurashi di Asbahan. Qala anba'ana Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub At-Tabarani. Telah menyampaikan kepada kami Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub At-Tabarani. Imam At-Tabarani penulis Al-Ma'ajim Al-Thalathah, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan kitab-kitab lainnya yang sangat bermutu. Beliau lahir 260, wafat 360, umurnya 100 tahun. Jadi gurunya dikumpulkan dalam Mu'jam Syuyukh At-Tabarani hanya di atas 1000 orang. Nah, awak berdua orang lah bangga ya. Allahu musta'an. Qala haddatsana Muttalib ibn Syu'aib Al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Muttalib ibn Syu'aib Al-Azdi. Qala haddatsana Abdullah ibn Salih Al-Misri. Qala haddatsani Al-Lais, telah menyampaikan kepadaku Al-Lais itu Ibn Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri, salah satu dari fuqaha'ul ummah pada zamannya,
yaitu salah satu dari ulama yang jadi rujukan fatwa pada zaman itu ada Imam Malik di Madinah, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri di Irak, ada Imam Al-Auza'i di Syam, ada Imam Subhanallah An-Nakhai di Kufah, kemudian Imam Al-Lais ibn Sa'ad di Mesir, dan Imam Sufyan ibn Uyainah di Makkah. Mereka ini adalah rujukan fatwa pada zaman itu. Tapi sekali lagi yang mazhabnya yang eksis adalah mazhab Imam Malik. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Naam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala At-Tabarani, berkata Imam At-Tabarani, wa haddatsana Abu Zimba. Dalam sanad yang lain At-Tabarani meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Zimba Rauh ibn al-Faraj. Rauh ibn al-Faraj al-Masri. Rauh ibn al-Faraj al-Masri. Qala hadatsana Yahya ibn Bukair, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair, yakni Yahya ibn Abdullah ibn Bukair al-Misri, salah satu perawat Muwatta dari Imam Malik juga. Qala hadatsana Lais, telah menceritakan hadis kepada kami Al-Lais, yaitu Lais ibn Sa'ad al-Fahmi yang tadi kita sebutkan. An Ibrahim ibn Abi Abalah, dari Ibrahim ibn Abi Abalah al-Masri juga. Anil Walid ibn Abdurrahman al-Jurashi, dari Al-Walid bin Abdurrahman al-Jurashi al-Masri. An Jubair ibn Nufair, dari Jubair ibn Nufair al-Qurashi. Qala haddatsani Auf ibn Malik al-Ashja'i, telah menceritakan kepadaku Auf ibn Malik al-Ashja'i ma'ruf, anna Rasulullah, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazara ila as-sama'i yawman, melihat ke atas atau ke langit pada suatu hari. Faqal, lalu beliau bersabda, insyaallah selepas azan kita bacakan. Nah. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari riwayat Auf ibn Malik al-Ashja'i dari Nabi SAW, pada suatu hari beliau melihat ke arah atas. Faqala hadza awanu yurfa'ul ilmu. Ini saatnya ilmu itu diangkat. Faqala lahu rajulun minal ansar yuqalu lahu Ziyad ibn Labid. Seorang laki-laki dari Ansar bertanya ke Rasulullah SAW, yaitu Ziyad ibn Labid al-Ansari radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yurfa'ul ilmu wa qad uthbita wa wa'adhu al-qulub." Apakah ilmu akan diangkat padahal sudah dicatat, sudah dihafalkan di dalam hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, "In kuntu la ahsibuka min afqahi ahli Madinah." Ya Ziyad, saya mengira kamu termasuk orang yang paling faqih di Madinah ini. Orang yang paling faqih di Madinah, tapi ini kamu tidak ketahui. Ya, kenapa kamu tidak paham gitu? Thumma dzakara dalalatal yahud wan nasara. Lalu Nabi SAW menyebutkan kesesatan orang Yahudi dan Nasrani. Gimana? Kitabullah ada bersama mereka. Taurat, Injil ada bersama mereka. Tapi mereka juga tersesat. Berarti ilmu, artinya ilmu itu dicatat dan dihafalkan, tetapi tidak dilaksanakan. Bahkan mereka rubah-rubah. Ya, banyak hukum yang mereka rubah dengan berbagai alasan, baik filosofis maupun alasan logis. Ya, alasan akademis. Ya, semuanya bisa dibuatkan. Mereka rubah. Jadi ketika ilmu itu tidak lagi diamalkan, artinya ilmu tetap dicatat di kita, atau dihafalkan dalam hati, atau didiskusikan di media-media, tetapi kosong dari amalan. Akhirnya mereka, kalau tidak mengamalkan ilmu, berarti apa yang diamalkan? Nah, ulang lagi. Kalau yang ilmu tidak diamalkan, berarti apa yang diapakai? Seulang lagi. Agama tetap beragama, iya kan? Kalau ilmu yang Allah turunkan, Al-Quran, hadis, tidak diamalkan, berarti dalam beragama apa yang diamalkan? Ya pendapat, tradisi, kebiasaan. Nah, ini sama artinya oleh Nabi SAW, orang Yahudi Nasrani dulu, ilmunya, tulisannya tidak diangkat. At-Taurat masih ada, Injil masih ada. Apa yang mereka lakukan? Mereka, subhanallah, mereka letakkan Al-Quran, kitab-kitabnya di belakang punggung mereka. Mereka letakkan kitabullah di belakang punggungnya. Artinya ditinggalkan dari amalan. Ilmunya masih ada. Mereka ahli dalam memperdebatkannya, ahli. Tetapi tidak ahli dalam mengamalkan. Berarti itulah maksud ilmu itu diangkat. Itulah maksud ilmu itu diangkat. Makanya Ziyad ibn Labid yang termasuk barisan faqihnya para sahabat, Nabi bilang, saya kira kamu paham Labid, kamu selama ini saya kira orang yang paling termasuk yang paling faqih di Madinah, tetapi ini kenapa anda tidak paham? Maka Nabi jelaskan, orang Yahudi dulu, orang Nasrani dulu, kitab Allah bukan diangkat, tidak, ilmu-ilmu tetap ada dalam dada-dada mereka, cuma apa masalahnya? Tidak diamalkan. Itulah sebabnya Al-Khatib menyebutkan hadis ini dalam bab peringatan keras kepada orang yang meninggalkan mengamalkan
ilmu. Barangkali di antara kita umat Islam ada yang seperti ini. Ada. Ilmunya begini, tetapi yang diamalkan selainnya. Dengan demikian nanti seolah-olah ilmu itu tidak ada lagi. Dengan alasan, ya kan sudah menjadi tradisi. Kalau kita rubah nanti kita diadukan ke polisi. Allah musta'an. Ya kalau dirubah kita jadi diperangi. Iya kan? Padahal kita menghidupkan ilmu itu kembali yang sudah dimatikan. Sudah dimatikan. Kan sebenarnya semuanya terang benderang. Jelas sekali. Ini yang diamalkan Nabi, ini yang disetujui Nabi, yang diperintahkan Nabi. Tetapi kita, ya, paling-paling ujungnya nanti benar itu. Seperti itu idealnya. Tapi apalah, zaman ini kan sudah berubah. Berarti ilmu sudah tidak dipakai lagi. Itu maknanya ilmu diangkat. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, thumma zakara dalalatal yahud wan nasara ala ma fi aydihim min kitabillah. Walaupun di tangan mereka masih ada kitabullah. Sekarang bisa saja orang hafal Sahih Bukhari, bisa saja hafal Sahih Muslim, bahkan Kutubus Sittah, bahkan mungkin Musnad Imam Ahmad yang isinya lebih dari 29.000 hadis. Tetapi apakah dia amalkan seperti itu atau tidak? Atau dia mencoba untuk mempreteli hadis-hadis yang dia hafalkan itu, dipelintir. Ya, seperti orang yang membolehkan meminta kepada orang di kuburan. Dia hanya mengatakan, oh itu kami tidak berdoa tapi hanya memanggil. Dalam bahasa Arabnya ini nida, ini doa. Doa tidak boleh kecuali kepada Allah, tapi nida boleh kepada selain Allah. Ya akhi, ini tidak dikenal pembedaan ini dalam bahasa Arab. Orang dulu nggak ada dikenal membedakan antara nida dengan doa. Sesuatu yang dinidakan itulah doa. Dan itu banyak dalam Al-Quranul Karim. Jadi tukang pelintir banyak. Tukang pelintir banyak. Misalnya membolehkan orang sujud kepada syekhnya. Ya, ada hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amaltul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andainya boleh saya bolehkan orang sujud ke orang lain, saya pasti suruh sujud istri kepada istrinya, suami kepada masih bangun rupanya. Istri kepada suaminya. Nah, jelas kan? Tidak mungkinlah istri itu sujud dalam rangka ibadah pada suaminya, tidak. Tetapi dilesetkan atau dipelintir lagi, maksudnya yang tidak boleh sujud dalam rangka ibadah. Allahumma musta'an. Dan dicarilah riwayat-riwayat yang tidak dijadikan dalil dalam bab itu, dijadikan dalam bab itu. Allahumma musta'an. Nah, inilah maksud daripada ilmu itu diangkat. Kitabnya ada, Taurat masih ada, Injil masih ada, tetapi tidak diamalkan. Ini keterangan Nabi ya, bukan keterangan kita ini. Alamati aidihim min kitabillah, walaupun kitab Allah masih ada di tangan mereka. Hari ini kayaknya kita ikut juga model begini sebagiannya. Semoga Allah kembalikan kita kepadanya dengan yang baik. Falaqitu Shaddad bin Aus, lalu saya bertemu dengan Shaddad ibn Aus, fahaddatsuhu bihadits Auf bin Malik. Lalu saya sampaikan hadis Auf ibn Malik ini kepadanya. Faqala sadaqa Aufun. Ya, benar Auf itu. Ini yang berkata adalah siapa? Jubair ibn Nufair. Jubair ibn Nufair berkata, setelah saya mendengar ini dari Auf bin Malik Asy-Syajai, saya tanya, sebutkan lagi pada seorang sahabat lagi, yaitu Shaddad ibn Aus Al-Ansari, yaitu sahabat Nabi yang lain, untuk tatsabbut, klarifikasi. Ya, apakah hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, faqala sadaqa Aufun. Auf itu benar. Ala ukhbiruka bi awwali dzalika yurfa. Ada tambahannya.
Mau tak kamu saya beritahukan yang pertama diangkat dari ilmu itu? Qultu bala. Benar wahai Syekh. Qala al-khusyu'. Al-khusyu'. Hatta la tara khasyi'an. Yaitu sikap khusyuk sampai kamu tak menemukan orang yang khusyuk. Ya dalam ibadah mahdhahnya saja tidak khusyuk. Apalagi dalam hal yang lain. Yaitu khusyuk itu maknanya adalah al-khudu' wal-inqiyad khudu' wal-inqiyad wat-ta'ah, yaitu tunduk, patuh dan taat kepada Allah tabaraka taala serta al-khasyah dan takut kepadanya. Ini yang hilang dari kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hilang rasa takut itu. Padahal orang yang takut kepada Allah, jangankan yang haram, yang subuhat saja dia tinggalkan. Andainya ada suatu masalah antara haram dengan halal berselisih, dia akan tinggalkan itu. Kecuali jelas dalil yang menghalalkannya. Tapi kalau masalahnya antara halal dengan haram tidak begitu jelas, tegas, maka dia tinggalkan karena takut pendapat yang benar adalah yang haram. Demikian mereka waraknya. Kalau antara makruh dengan mubah, antara makruh dan mubah boleh dua-duanya ya? Enggak. Maka dia tinggalkan yang makruh itu, takut masuk ke yang haram. Demikian mereka kaum muslimin dan muslimat. Ada ini enggak? Yang jelas-jelas haramnya diupayakan supaya jadi halal. Jadi tidak jadi halal ya, halal diupayakan. Ya, dengan berbagai hilah. Itulah ilmu yang hebat hari sebagian kita hari ini. Yang sesuatu yang jelas tidak ada dasarnya antara sunnah dengan bid'ah, mana yang seharusnya dilakukan? Bukan. Ini khilaf, bilang sunnah, bilang bid'ah. Orang yang hati-hati tidak paham. Ini mengatakan ini disunahkan, ini bilang ini tidak disunahkan. Dari sisi dalil tidak jelas, artinya hanya ijtihad. Mana yang ditinggalkan? Mana yang dikuatkan? Dah bingung lagi. Tahu, tambah ngaji terus nih kaum muslimin. Antara sunnah dengan bid'ah berarti tidak pasti sunnahnya kan? Berarti ditinggalkan. Apalagi menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan. Ya, sebagian dari dalil-dalil yang tidak jelas, kan ada dalil yang tidak jelas. Ada dalil yang sangat jelas. Misalnya yang sangat jelas itu Nabi tidak suruh. Nabi tidak lakukan. Nabi tidak setujui. Kan 3 sunnah itu kan? Persetujuannya, perkataannya, dan perbuatannya. Di perbuatannya enggak ada, di persetujuannya enggak ada, kemudian di perkataannya juga tidak ada yang menyuruh, mengarahkan sama sekali. Kemudian sahabatnya yang paham langsung dari Nabi SAW juga tidak melakukannya. Lalu di belakang hari terjadi khilaf di antara para ulama. Yang satu bilang enggak apa-apa dikerjakan, kan baik. Yang satu bilang tidak, karena Rasulullah tidak ada menyuruh, tidak ada menyetujui, dan tidak ada melakukan. Nah, yang dalam keadaan seperti ini ditinggalkan. Karena barangnya belum jelas. Itu maksudnya. Barang jelas, sehingga diamalkan apa yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ketepatso diulang ngaji dah. Nah, karena apa? Kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin. Yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin. Dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada hal-hal yang subuhat, yang diragukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, apa petunjuk Nabi dalam hal ini? Kalau terjadi hal subuhat, tinggalkan. Bukan dia bilang,
Yang penting baik lakukan aja. Tidak. Nabi bilang, "Famanittaqas syubhat," siapa yang meninggalkan dan takut pada syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Dia sudah selamatkan dirinya dan agamanya dan harga dirinya. Alhamdulillah. Segala hal yang syubhat maka ditinggalkan. Itu yang selamat. Ini petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dipertegas lagi dalam hadis yang lain, muttafaqun alaih, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam suatu agama ini yang tidak kami perintahkan, yang tak ada dalam urusan kami, maka tertolak. Makanya intinya jangan berspekulasi. Intinya. Ibaratnya kalau bekerja, kalau belum keluar SK, kalau berharap gaji jangan ulang kembali. Ibarat bekerja, belum keluar SK, kalau mengharap gaji jangan kerja dulu. Siapa nyuruh kerjanya kan? Siapa nyuruh kamu kerja? Jelas tak? Tak jangan lempar. Kerja tanpa SK, ada gaji. Alhamdulillah. Tak ada gaji. Kalau tak percaya tanya ke Pak Bupati. Ya. Walaupun antum bekerja 5 tahun, tapi tidak pernah keluar SK, tidak bisa keluar gaji. Bahkan keluar SK tapi tak ikut SOP, cair dana, tidak juga. Alhamdulillah. Tidak sesuai mata anggaran, keluar, tidak juga. Oleh sebab itu pastikan dalam agama ini tidak boleh berspekulasi. Karena innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ini manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sebagian besar, banyak di antara kita lebih suka berspekulasi. InsyaAllah asal yang mau berjualan pastilah laku. Pinjam di bank dulu. Pinjam 1 juta, bayu 160 juta. Kosan abi 1 juta. Tercatat utang 160 juta. Tambah dong dosa itu. Allah Ustaz. Apa sebab? Karena melakukan tanpa perhitungan yang matang. Nasallallahu alaihi wasallam. Intinya kaum muslimin, hadis ini menunjukkan pada kita bahwa yang pertama bahwa sesungguhnya ilmu itu akan diangkat. Diangkat bukan tulisannya. Walaupun nanti dia menjelang kiamat akan Al-Qur'an Allah akan angkat itu. Allah akan angkat. Tidak ada dalam tulisan lagi. Tapi yang dimaksud oleh Nabi, hari ini ilmu akan diangkat itu maksudnya ada tidak diamal, karena dia mengkiaskan, analogikannya dengan Bani Israel yang mereka kitabnya masih bersama mereka, tetapi mereka membelakanginya dan tidak mengamalkannya, mendahulukan pendapat, mendahulukan kira-kira, mendahulukan yang mereka sebut dengan menyesuaikan dengan keadaan dan sebagainya. Wallahu musta'an wa lituklan. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita kaum muslimin dijauhkan dari sikap seperti ini. Dan yang pertama diriwayat siapa tadi? Shaddad bin Aus, bahwa yang pertama hilang dari kita adalah al-khusyu', yaitu tunduk dan patuh serta rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga bermanfaat dan dijauhkan dari segala hal yang mendatangkan mudarat itu. Ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Jabir bin Abdullah. Apalnya lalu? Ada rekaman tak kau. Iya, Abdullah bin Abbas. Iya. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian Jabir bin Abdullah ibn Haram Al-Ansari. Amr ibn Al-As. Ya. Abdullah bin Umar bin Amr saja. Oh ya, orang godang kau dua. Ini orang godang juga. Jabir bin Abdullah. Wa iyyakum jazallahu khairan. Ala tu, alhamdulillah tu lebih pendeknya.
Jadi tidak perlu penjelasan panjang. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.